Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan bahas AI tool yang lain yang bisa kita gunakan untuk bikin cerita pengantar tidur gitu ya, bedtime story. Kalau kemarin kita sudah ngomong banyak tentang ChatGPT untuk generating text gitu ya. Kita ngomong tentang Midjourney, tentang DALL-E, tentang background AI yang bisa generating image. Kali ini kita akan membahas satu AI tool yang bisa generate bedtime story gitu. Nanti saya tunjukkan, saya lagi dibikinin cerita pengantar tidur tentang Shaun the Sheep dan Timmy. Saya tadi masukin prompt yang aneh-aneh, ternyata lagi dibikinin. Seperti biasa teman-teman, alamatnya bisa diakses di bedtimestory.ai. Silakan diketik bedtimestory.ai. Seperti biasa, tautan akan saya selalu sediakan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung pakai, gitu ya. Nanti kalau mau pakai, teman-teman harus login. Ada di pojok sebelah kanan. Teman-teman silakan klik Get Started. Dan fasilitas loginnya sayangnya hanya satu ya. Login pakai akun Google gitu, hanya ada satu ya. Tinggal diklik dan kemudian teman-teman dipakai. Kalau teman-teman sudah akses bedtimestory.ai, sudah login, sudah get started dan login dengan akun Google, teman-teman akan disajikan satu halaman ini, gitu, satu halaman ini. Ini berbayar, tetapi teman-teman nanti bisa explore sendiri untuk pricing plan-nya dan untuk fasilitas gratisan apa yang teman-teman bisa dapatkan, gitu ya. Teman-teman akan disediakan bukan kolom pencarian ya, kolom generator gitu ya, generating column mungkin ya. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan prompt gitu ya, deskripsi ceritanya, dan kemudian nanti akan dibuatkan ceritanya oleh si bedtimestory.ai ini gitu. Saya ingin tunjukkan yang tadi saya sudah bikin gitu. Jadi ini tadi saya sudah masukin promnya ya. Jadi promnya silakan dimasukkan di sini dan kemudian teman-teman klik generate story dan muncul seperti ini kira-kira apa namanya yang terjadi yang dibikin oleh FaceTime Story ini. Jadi prompt yang saya masukkan adalah Shaun the Sheep mencari Timmy yang pergi dari peternakan mereka karena Timmy mau aneh ya, karena Timmy mau mencari wisdom dari seorang guru yang berada di Gunung Merapi. Biarin aneh-aneh gitu. Saya pengen bikin yang aneh-aneh lah. Yang pengen saya tunjukkan adalah oleh si bedtimestory.ai ini, dia akan dibikinkan cerita yang sudah ada estimasi waktu membacanya. Jadi kira-kira kita akan dibuatkan cerita yang bisa dibaca dalam waktu 4 menit. Tetapi selain itu, yang menarik adalah si bedtime story ini akan membuatkan judul dari apa namanya dari prompt kita yang menurut saya jadi menarik gitu, promptnya aneh tapi judulnya jadi menarik dan kemudian akan dibuatkan ceritanya. Sayangnya ceritanya masih dalam bahasa Inggris gitu ya. Selain dibuatkan cerita, kita juga dibuatkan ilustrasi yang apa namanya memberikan gambaran tentang si Shaun the Sheep, si Shaun nyari Timmy yang pergi ke Merapi nyari guru untuk mencari wisdom gitu. Teman-teman di sini ada paint picture, teman-teman klik saja. Saya kurang tahu apakah harus bayar gitu. Kalau paintingnya mungkin tidak, tetapi untuk download apakah harus bayar saya juga belum tahu, belum banyak eksplorasi. Saya pengen bikin videonya karena senang gitu, pengen berbagi karena ini hal yang menarik yang bisa bisa kita coba gitu. Jadi menariknya di bedtime story ini adalah kita bisa membuat ilustrasi gambar yang bukan yang menceritakan menceritakan isi dari prompt yang tadi kita masukkan. Entah terlepas dari apakah kemudian si ilustrasi ini cocok atau tidak, tetapi teman-teman bisa ngomong, Mas Isang ini kayaknya ya
itu kayak kita pakai ChatGPT, kemudian kita tambah ilustrasi dari Midjourney, entah DALL-E atau entah Playground AI gitu. Ya sebenarnya mirip-mirip. Sebenarnya mirip-mirip. Jadi si bedtime story ini adalah gabungan dari text generator dan image generator gitu. Jadi dibikinin cerita dan kemudian dibuatkan ilustrasinya. Pricing plan-nya saya lupa. Kita klik ya, kita klik saja. Sudah ya teman-teman, silakan coba sendiri ya. Jadi kita ulangi dulu sebelum pindah ke pricing plan-nya. Teman-teman tinggal masukkan prompt, tinggal masukkan deskripsi ceritanya, kemudian klik generate story, dan nanti akan dibuatkan ceritanya, judulnya, dan ilustrasi gambarnya. Kalau di tempat saya ilustrasinya ada tiga. Dan waktu membacanya sekitar 4 menit. Gitu ya. Kalau kita mau lihat pricing plan-nya, semoga ada di sini. Kita klik, apakah muncul pricing plan-nya. Oh iya, mahal ya, mahal. Jadi 228 per tahun. Ya enggak juga ya. Tadi si Midjourney berapa ya? Ada 8, ada 15 gitu. 15 kali 12 ya. Mirip-mirip ya. Ini per tahun bukan per bulan. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah yang harus kita bayar untuk langganan Midjourney mungkin akan hampir sama gitu. Tapi more or less ada biaya langganan yang harus kita bayarkan gitu ya. Nah, saya belum ekspor lebih banyak, tapi apakah kini bisa di-download? Saya kira bisa di-download. Kalau gambarnya bisa di-download, apakah kita lihat ya, klik kanan, bisa juga kayaknya bisa disimpan gitu. Saya belum eksplor bagian apa dan kenapa kita harus bayar gitu. Mungkin kalau kita mau generate more than misalkan 3 bedtime stories gitu in a day atau in a week gitu mungkin harus membayar lagi gitu ya. Ada jatah gratisan. Ada jatah gratisan gambar dan cerita yang bisa kita generate untuk setiap bulan misalnya atau setiap minggu atau setiap harinya gitu. Tapi menarik, silakan dicoba, silakan dieksplorasi. Isu tentang copyright akan sangat menyenangkan dan menarik untuk kita bahas ya. Jadi bayangkan kalau kalau saya punya duit, saya langganan, saya bikin prompt 60 dan kemudian jadi 60 cerita bedtime story dengan ilustrasinya yang sudah dibikin sama bedtime story.ai ini. Saya kumpulin jadi buku, saya jual. Aduh ya menantang ya. Ada isu copyright, ada isu originality, tapi ya that's why ya kita hidup di dunia AI gitu, di tengah-tengah dunia artificial intelligence. Jadi memang kita harus benar-benar benar-benar waspada dan pintar-pintar menggunakan AI ini. Tapi no worries, mungkin akan kita bahas di lain waktu, di waktu yang akan masa datang, di waktu yang akan datang, gitu ya, di masa yang akan datang. Tapi yang jelas, silakan akses bedtimestory.ai, teman-teman akan dapat pengetahuan baru tentang bagaimana ternyata si bedtimestory.ai ini bisa bikin cerita, bisa bikin ilustrasi yang kita bisa gunakan untuk membuat cerita atau dongeng pengantar tidur gitu. Kita bikin pendek, silakan dieksplorasi. Tunggu diskusi tentang AI tools yang lain di channel saya. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.